Terungkap alasan Sandra Dewi tetap kerja meski suami tajir, ternyata takut terjadi sesuatu. Hukuman bagi pelaku ini ya sebenarnya ya sudah pantaslah hukuman mati menurut saya. Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti, akan mengarah ke sana semua ya. Pasal 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langsung terhadap perusahaan lingkungan ini bisa terjerat. Misalnya menerima gratifikasi begitu? Ya bisa termasuk semuanya. Tadi bukannya gratifikasi, kena suap, mendapatkan dampaknya, menikmati hasilnya, itu juga termasuk orang-orang yang kategori ke depan juga patut dipertimbangkan untuk dijadikan tersangka. Konstitusi melarang hukuman mati, tapi setelah pemilihan pasal 10 kan masih belum dihapus ya. Setelah pemilihan itu kan masih mana hukuman mati, pidana penjara, pidana hukuman mati gitu ya, tambah pidana-pidana lainnya kan gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pasal 28 ya Undang-Undang 145 pasca amandemen pertama dan keempat, memang Indonesia sedang tidak mengenal lagi hukuman mati. Jadi kalau menurut saya, apapun alasannya, kalau pelaku-pelaku yang seperti ini yang tidak puas dengan pendapatan yang sedang, maunya hidup mewah, sudah wajarlah saya rasa dihukuman mati supaya jerai yang lain. 271 triliun. Gini ya, gue pribadi sih dari dulu nggak pernah iri sama rumput tetangga ya, walaupun rumput tetangga itu lebih subur, lebih hijau gitu ya. Karena apa? Karena gue takutnya tuh rumput sintetis alias palsu. Banyak netizen yang kasihan sama istrinya ya. Tapi kok gue lebih kasihan sama diri sendiri kerja bertahun-tahun 1 triliunnya nggak kelihatan gue. Udah gitu guys, katanya istrinya ini berpotensi juga jadi tersangka. Berpotensi ya guys, berpotensi. Terus banyak juga dari netizen yang mikir kayaknya istrinya nggak tahu deh tentang hal ini. Sebelumnya gue juga mikir kayak gitu guys, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya nggak mungkin deh. Masa iya seorang istri itu nggak tahu penghasilan suaminya berapa gitu, termasuk bonus-bonusnya dan segala macem gitu. Kayak misalkan nih penghasilannya 500 juta per bulan, terus 2 tahun kemudian lu bisa beli private jet, itu kan kayak nggak mungkin gitu. Udah gitu dengan gaji lu yang 500 juta per bulan itu juga lu shoppingnya kremes, Dior, dan yang lain-lain. Udah gitu lo keliling luar negeri mungkin sebulan bisa berkali-kali gitu loh. Kayak gak masuk di logika aja menurut gue. Satu itu kan hukuman mati atau dimiskinkan. Jadi kalau dimiskinkan itu contohnya begini, hartanya dirampas, harta dia ya, tapi juga harta kerabatnya, saudaranya, ayahnya, istrinya, suaminya, dan anak-anaknya. Bayangkan saja misalnya ada baru lulus kuliah ya, belum bekerja, tapi punya aset 80 miliar. Kalian cari tahu lagi nanti ya, punya aset 80 miliar, terpilih jadi anggota DPR RI. Wah, dia terpilih jadi anggota DPR RI, punya aset 80 miliar. Saya aja sudah bekerja berpuluh-puluh tahun karena memberikan layanan yang gratis-gratis juga kepada masyarakat, ditambah dengan yang berbayar ya. Masih suka lu ngeliatin orang-orang yang posting-posting kemewahan, ha? Bisa jadi dia pakai duit elu, bisa jadi dia beli barang-barang branded itu tuh ternyata pakai duit kita. Nih kayak lu semuanya nih para netizen yang kurang kerjaan, demen banget kan lu ngeliatin orang-orang postingan kemewahan ya. Ih kakak cantik banget pakai baju itu kakak. Ih bajunya branded pasti mahal. Ih kakak cantik deh. Ih solawatin dulu rumahnya mewah banget. Ih. Dan masih ada 130 orang lagi yang masih berstatus saksi. Jadi kemungkinan tersangka ini masih bisa bertambah lagi gitu. Dan tugas dia dalam kasus korupsi ini adalah bikin perjanjian kerjasama palsu, perusahaan boneka, dan semua itu dijadiin sama dia landasan untuk ambil bahan baku timah. Bahkan Sandra Dewi berpotensi ikut ditahan juga, tapi kita masih wait and see dulu karena kasus ini masih diselidiki. Jauh sebelumnya Harvey Muiz tersandung kasus korupsi timah, Sandra Dewi nampaknya sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Salah satunya Sandra Dewi tak pernah memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dengan Harvey Muiz yang bergelimang harta. Bahkan Sandra Dewi pernah meninggalkan anak pertamanya pergi bekerja selama 1 minggu ke luar negeri, padahal anaknya masih berusia 1 tahun dan dirinya sedang hamil anak kedua.
Menurut Sandra Dewi, anak-anak pasti akan memahami kesibukan ibunya dan bekerja, karena semua yang diperolehnya selama bekerja memang dipersiapkan untuk anak-anak. Di sisi lain, ibu dua anak ini beranggapan bahwa seorang anak akan lebih bangga memiliki ibu yang pandai dan punya kepercayaan diri. Ya, anak-anak pasti ngerti ya, kita kerja buat mereka, menambah confidence kita juga sebagai seorang ibu dan wanita. Mereka juga pasti bangga punya ibu yang pintar dan punya confidence, ujar Sandra Dewi dalam YouTube Atik Nur Wahyuni 2019 lalu. Bagi Sandra Dewi, seorang wanita tidak boleh menggantungkan diri dan kebahagiaannya pada suami, karena itu seorang ibu perlu untuk tetap kerja. Apalagi Sandra Dewi merasa dirinya memang sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dari sebelum bertemu dengan Harvey Mills, sehingga ibu dua anak ini enggan menggantungkan kebahagiaannya pada suami. Sandra Dewi juga merasa bepergian ke luar negeri untuk bekerja ini tak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga momen untuk dirinya menikmati waktu sendiri setelah menikah dan memiliki anak. Kalau buat saya, jangan mengantungkan diri kepada suami ya, karena saya dari sebelumnya ketemu dia udah punya pendapatan sendiri. Kalau menurut saya sih jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, jelas Sandra Dewi. Alasan lain yang membuat Sandra Dewi enggan berhenti bekerja karena tak pernah tahu takdir yang akan dilaluinya, sehingga lebih baik mempersiapkan diri. Yang mudah-mudahan sih baik-baik saja, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu cewek harus bekerja dan punya penghasilan agar punya sesuatu yang bisa dipegang, jelasnya. Tak disangka kekhawatiran Sandra Dewi 2019 lalu itu pun terjadi. Kini Harvey Mills justru tersandung kasus korupsi timah yang sebelumnya telah menyeret Crazy Rich PIK Helena Lim. Karena kasus korupsi tersebut, Harvey Mills terancam dimiskinkan dan Sandra Dewi terancam ikut terseret dalam kasus suaminya. Bagi Sandra Dewi, seorang wanita tidak boleh menggantungkan diri dan kebahagiaannya pada suami, karena itu seorang ibu perlu untuk tetap kerja. Apalagi Sandra Dewi merasa dirinya memang sudah terbiasa bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dari sebelum bertemu dengan Harvey Mills, sehingga ibu dua anak ini enggan menggantungkan kebahagiaannya pada suami. Sandra Dewi juga merasa bepergian ke luar negeri untuk bekerja ini tak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga momen untuk dirinya menikmati waktu sendiri setelah menikah dan memiliki anak. Kalau buat saya, jangan mengantungkan diri kepada suami ya, karena saya dari sebelumnya ketemu dia udah punya pendapatan sendiri. Kalau menurut saya sih jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, jelas Sandra Dewi.